dimanapun sahabat berada, dapat lihat bagaimana tumpukan kayu, bekas-bekas potongan dari pengerjaan produk-produk sebelumnya kita kumpulkan di sini. Nah, yang ini sebenarnya dipenuhi oleh kayu-kayu yang potong-potongan jati. Seperti ini potongan jatinya. Disengaja saya timbun karena saya ingin nanti 3 bulan ke depan kayu ini bisa menjadi kayu yang erosi. Jadi kayu erosi, saya kasih contoh. Kayu erosi itu ini yang disebut kayu seperti ini, sahabat BM. Ini yang disebut kayu erosi. Jadi saya ingin potongan kayu-kayu kecil ini 5 bulan ke depan bisa dia terkikis oleh air, tanah, dan kemudian bisa menjadi kayu-kayu yang erosi. Baik, kita ikuti proses pengolahan dari potongan-potongan kayu ini. Sebagai satu contoh, saya akan membuat produk yang sederhana dulu, produk yang tidak rumit, gampang dikerjakan di rumah-rumah. Jadi kita membicarakan rumah, tentu alat-alat yang dimiliki belum tentu alat-alat yang modern yang canggih, tetapi alat-alat yang semi atau alat-alat yang standar saja. Oke, sahabat BM, kita lihat. Pertama kita bawa dulu ini, kita ambil beberapa secukupnya, kemudian mulai kita pecah. Sahabat BM, kita mulai memproses potongan kayu kecil ini. Langkah pertama adalah dengan memecah kayu ini jadi potongan-potongan kecil. Jadi mari kita hidupkan mesin pecah standar ini. Kita mulai prosesnya, proses pemecahan. Setelah kita mendapatkan potongan-potongan yang kecil ini,
Ini hasilnya. Jadi bahan-bahan potongan yang kecil-kecil ini 5 kali 10 cm. Kemudian kita ini dia sudah saya siapkan. Semua dari bahan-bahan yang bekas, sisa bahan. Dan kita lanjut ke proses berikutnya. Sahabat BM, kali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah sisa-sisa bahan. Ada triplek, ada kayu-kayu yang tersisa, kemudian kita olah menjadi papan seperti ini, menjadi landasan bagi bahan yang tadi kita proses. Tapi sebelumnya kita pasang dulu kakinya. Ini adalah kaki meja. Kita awali dulu dengan pemasangan kakinya satu persatu. Tentunya kalau kaki meja ada 4. Ini kaki meja untuk meja belajar mini. Meja belajar mini artinya lesehan yang sering sekali diperlukan oleh para murid, lebih-lebih dalam situasi pandemi. Jadi semenjak pandemi, para murid itu lebih banyak belajar online, Zoom online, yang barang tentu sudah sering memerlukan alat-alat untuk bisa belajar yang nyaman untuk dipakai. Dan para murid atau siswa, anak-anak kita yang belajarnya di rumah memerlukan meja yang ringan, tidak berat. Ketika selesai belajar atau ketika mau belajar, dia bisa gampang angkat, dan ketika sudah selesai belajar, maka meja itu pun akan dirapikan kembali dan mudah diangkat atau dipindahkan pada posisinya atau di tempatnya. Proses ini kita lakukan dulu pemberian kaki pada meja belajar ini. Saya tidak tahu apa namanya atau sebutannya yang lebih pas, tapi saya ingin memberikan satu contoh yang simpel saja dulu. Nanti setelah contoh ini selesai, kita akan mengaplikasikannya pada jenis-jenis produk barang yang lain, yaitu contoh-contoh pengerjaan yang jauh lebih rumit dan mungkin dengan mesin barang yang lebih besar. Nah, untuk awal saya akan dengan trik yang sederhana, teknik yang sederhana. Kalau tidak ada paku tembak atau bor atau ulir, kita cukup paku saja. Paku sebanyak mungkin seperlunya agar kaki-kaki ini bisa berdiri dengan kokoh. Jadi keempat kaki ini harus dikuatkan karena ini akan berfungsi untuk menopang meja kecil. Jadi inilah
yang harus kita kerjakan dulu, yaitu menguatkan kuda-kudanya, yaitu kakinya. Nah, karena saya ada ulir, maka saya akan pakai ulir atau tambahkan ulir untuk bisa lebih kuat lagi. Karena ulir ini daya tariknya akan jauh lebih kuat ketimbang paku. Saya akan kuatkan keempat sisi dari kaki-kaki meja ini dengan ulir. Nah, ini kebetulan kita ada bor dan juga ada ulir. Di ulir cukup satu saja kita isi ulir, karena sebelumnya kita sudah kasih paku, jadi kita tanamkan ulir cukup hanya satu saja. Saya rasa sudah cukup, dan kaki meja ini sudah cukup kuat. Nah, sekarang kita masuk ke proses penempelan, merekatkan dan menata atau merakit yang saya sebut sebagai parket jati. Kayu-kayu yang tadi kita pecah, yang kita potong tadi, kita rekatkan dengan lem putih. Ya, kita pertama ratakan dulu. Kita kasih lem putih di atas daun triplek yang nanti akan menjadi daun meja ini. Lem putih diratakan, kemudian diratakan terus sampai semua bidang ini yang akan kita tempelkan potongan kayu tadi itu merata dengan lem putih. Nah, kita tempel satu persatu, kita bentuk dengan motif yang sederhana dulu, motif yang simple, seperti pasangan keramik lantai kayu atau keramik. Kita seperti memasang keramik. Caranya seperti memasang keramik, sedikit digosok-gosok, kemudian ditempelkan. Begitu seterusnya sampai kemudian kita susun seperti pemasangan lantai atau keramik. Nah, perhatikan dengan baik bagaimana proses pemasangan. Nah, begini ya, kita sudah dapat beberapa bagian, tinggal beberapa bagian, dan ini serat jati itu belum kelihatan karena masih kayunya masih kotor, jadi belum adanya penghalusan. Nanti kalau kita sudah halusi pakai gerinda di amplas, maka serat-serat permainan kayu itu yang berlawanan itu seperti keramik itu akan kelihatan indah dan menawan. Kita tuntaskan pemasangannya sampai semua bidang triplek itu benar-benar tertutupi oleh rangkaian parket kayu jati yang telah kita potong-potong itu. Jadi langkah-langkah ini bisa dikerjakan di rumah
tanpa harus dengan alat-alat yang modern seperti mesin, tapi bisa dikerjakan di rumah karena ini adalah proses yang sangat sederhana. Nah, setelah semua tertempel di media triplet tersebut yang kita sebut daun meja, maka kita tunggu 1 hari, maksimal 1 hari, minimal 1 hari lah untuk proses pengeringan, sehingga parket yang sudah ditempel itu tidak bergeser, merekat menjadi satu dengan triplek. Langkah berikutnya adalah memberikan prim pada bibir atau keliling dari daun meja, sehingga mempertegas keindahan serat kayu jati yang terpasang ini, kemudian juga menambah kemungilan dari meja belajar mini ini. Dan untuk hari ini cukup sekian, kita akan menunggu kering dulu sampai bertemu di proses berikutnya. Terima kasih sahabat BM karena sudah menonton. Ingat like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.